Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya 2 karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah. Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang maksud saya, atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rule based order hanya on paper, dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Ini persoalan atau dilema yang kita hadapi, dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya kita sendiri. Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Tapi potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Nah, kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Semula Trump mengatakan akan berapa hari, sekarang sudah bicara beberapa minggu. Posisi Indonesia apakah masih di BOP atau dengan perang ini? Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Ya, masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran, dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta. Ketegangan di Timur Tengah meledak. Korps Garda Revolusi Islam Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan rudal ditembakkan ke arah target Amerika Serikat dan Israel, tak lama setelah televisi pemerintah Iran mengumumkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika dan Israel di Teheran. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi bersumpah bahwa kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, menandai babak baru konflik yang disebut paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan komitmen untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai balasan, Iran mengklaim meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar ke target Israel serta fasilitas militer Amerika di berbagai negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, mendorong situasi regional ke ambang konfrontasi terbuka. Ketegangan di Timur Tengah meledak. Korps Garda Revolusi Islam Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan rudal ditembakkan ke arah target Amerika Serikat dan Israel, tak lama setelah televisi pemerintah Iran mengumumkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika dan Israel di Teheran. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi bersumpah bahwa kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, menandai babak baru konflik yang disebut paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan komitmen untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Sebagai balasan, Iran mengklaim meluncurkan serangan rudal dan drone skala besar ke target Israel serta fasilitas militer Amerika di berbagai negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, mendorong situasi regional ke ambang konfrontasi terbuka.
Bendera merah bertuliskan Red Flag of Revenge berkibar di atas kubah Jamkaran Mosque, Minggu, setelah Iran mengonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Rekaman memperlihatkan bendera simbol balas dendam itu dikibarkan di kota Qom, diiringi pengumuman duka nasional 40 hari dan libur 7 hari. Serangan dilancarkan usai Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berjanji menghancurkan kemampuan misil Iran. Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Iran mengklaim meluncurkan serangan besar-besaran rudal dan drone ke Israel, serta menargetkan pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran perundingan di Muscat dan Geneva, sementara United Nations Security Council didesak bersidang darurat oleh Rusia, China, France, Bahrain, dan Kolombia di tengah dunia yang terbelah antara menyerukan gencatan senjata atau menekan Iran menghentikan program nuklirnya. Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil.